Hai, apa kabar? Kali ini bakalan ditemenin sama Oci-san. Bagi para pecinta film Bollywood, gak boleh ketinggalan sama film yang satu ini. Film yang sangat menguras air mata, yang berjudul Sanam Teeri Kasam. Tanpa tunggu lama, siapkan kuota dan lanjut mendengar alur cerita. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang berpenampilan biasa dan culun bagi kalangan remaja. Ia selalu memakai pakaian tertutup dan riasan sederhana yang dianggap kuno oleh orang lain. Ayahnya bernama Jairam yang memiliki watak sangat keras dan menjunjung tinggi agama dan adat istiadat. Saru dan keluarganya tinggal di sebuah apartemen yang satu gedung dengan Inder, seorang lelaki yang pernah dipenjara saat umur 13 tahun. Saru terus dicarikan jodoh oleh keluarganya karena adiknya yang bernama Kaveri tidak bisa menikah sebelum Saru menikah. Ayahnya melarang keras jika Kaveri menikah mendahului Saru karena bertentangan dengan adat istiadat. Pada hari itu, Saru akan dikenalkan dengan seorang pria dari Amerika, tapi ternyata batal. Pria tersebut sudah jatuh cinta pada salah satu gadis yang ditawarkan oleh orang tuanya. Saru menangis karena sudah kesekian kalinya ia gagal untuk berkenalan dengan seorang pria. Kaveri pun marah dan menangis karena pernikahan ia dengan pacarnya yang bernama Sanjay akan diundur lagi. Kaveri menyuruh agar kakaknya bisa mencari jodoh sendiri, tapi Saru menjelaskan bahwa ia selama ini sudah berusaha mencari jodoh tetapi belum juga berhasil. Akhirnya Saru dan ayahnya membatalkan cuti dan pergi bekerja. Saat hendak turun ke lantai bawah, ternyata lift macet. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan tangga. Mereka pun terkejut. Ternyata penyebab lift macet adalah karena ada sepasang kekasih yang sedang bercumbu. Pasangan tersebut adalah Inder dan pacarnya. Hal itu membuat Jairam marah. Jairam melaporkan hal tersebut kepada RT dan warga lain dan menegaskan agar dapat mengurusnya dengan baik dan bahkan ia meminta untuk mengusir Inder. Tetapi salah satu warga memberitahu bahwa Inder adalah seorang penjahat dan pernah masuk penjara karena kasus pembunuhan. Hal itu membuat Jairam geram. Saru bekerja di sebuah perpustakaan. Ia menyukai seorang lelaki yang bernama Abhimanyu. Setiap permintaan tolongnya tidak pernah ia tolak. Suatu hari, Abhimanyu meminta Saru menggantikan pemeran badut pada acara amal yang diselenggarakan oleh bosnya. Awalnya Saru menolak, tetapi akhirnya ia bersedia. Namun, pada akhir acara tersebut, beberapa rekan Abhimanyu mengejek dan merundungnya, yang membuat Saru malu dan bersedih. Akhirnya ia lari meninggalkan acara tersebut dan bertemu dengan seorang lelaki di dalam lift. Lelaki itu adalah Inder. Tapi tiba-tiba lift macet dan mereka berdua terjebak dalam satu lift. Inder merasa kepanasan dan membuka bajunya. Ketika Inder hendak membuka celananya, Saru membuka kepala beruang untuk memberitahu bahwa ia perempuan. Inder pun terkejut. Saat Saru mencoba membuka kostum badut, ia kesusahan dan akhirnya dibantu oleh Inder. Tetapi tiba-tiba lift sudah normal dan Saru buru-buru membuka pintu lift dan pergi meninggalkan Inder. Tetapi kepala beruangnya tertinggal. Inder mengikuti Saru untuk mengembalikan kepala beruang tersebut. Dan mereka berdua bertemu di perpustakaan. Inder meminta rekomendasi buku yang cocok untuk Saru. Dan Saru pun memberikan sebuah buku yang berjudul The Catcher in the Rye. Setelah kejadian itu, Inder sering mengunjungi perpustakaan dan meminjam buku lewat Saru. Suatu hari, tiba-tiba pacar Inder marah padanya dan memutuskan hubungan dengan Inder. Kejadian itu disaksikan oleh Saru dan Jairam. Pada saat makan malam, Jairam memberitahu kepada Saru bahwa Sanjay akan mengenalkannya dengan seorang pria yang cocok untuknya. Tetapi Saru keberatan karena ayah dan ibunya tidak bisa menemaninya. Tetapi Jairam meyakinkan Saru tentang sebuah takdir. Keesokannya, pria tersebut datang bersama Sanjay dan berkenalan dengan Saru. Tetapi selama berkenalan justru Kaveri yang lebih dominan mengobrol dengan pria tersebut.
Dan pada akhirnya pria tersebut menolak dengan alasan penampilan Saru yang culun dan kuno. Berbeda jauh dari adiknya Kaveri yang memakai pakaian modis dan riasan yang cantik yang membuat pria senang melihatnya. Kaveri kembali marah dan menangis karena jika tak kunjung menikah, Sanjay akan meninggalkannya. Saru menenangkan Kaveri dan berjanji akan membantunya segera menikah dengan Sanjay. Saat di perpustakaan, Saru melihat sebuah majalah. Sampulnya adalah Ruby, model dan tata rias terkenal di Mumbai. Saru mengetahui kalau Ruby adalah pacar Inder. Pada dini hari, Saru memutuskan untuk menemui Inder dengan tujuan ingin dikenalkan dengan Ruby agar bisa merubah penampilannya menjadi wanita cantik. Ketika sudah berada di rumah Inder, ternyata ia sudah putus dengan Ruby. Dan tak disangka Ruby pun datang ke rumah Inder dalam keadaan mabuk dan membawa botol minuman keras. Ruby menyangka bahwa Inder berselingkuh dengan Saru dan membuatnya marah. Ruby melemparkan botol tersebut kepada Saru, namun Inder melindunginya hingga punggungnya terluka dan penuh darah. Lalu Inder keluar menuju apotek bersama Saru. Ternyata penjaga gedung mencurigai mereka. Saat sudah sampai di apotek, mereka bertemu dengan polisi yang mencurigai mereka. Polisi tersebut menyuruh Inder dan Saru ikut ke kantor polisi. Tetapi saat Saru menjelaskan dan berbicara kepada polisi tersebut, mereka berdua dibebaskan dan diperbolehkan pulang. Setelah mereka berdua kembali ke rumah, Inder merebahkan tubuhnya di kasur. Lalu Saru mencoba untuk mengobati lukanya. Mereka tidak menyadari kalau petugas gedung menyelidiki mereka dan mengadu pada Jairam. Jairam pun datang ke rumah Inder bersama dengan beberapa warga. Saru dan Inder terkejut. Lalu Jairam marah besar dan kecewa terhadap Saru karena mendatangi rumah lelaki yang bukan keluarganya dan kedapatan sedang berada di atas kasur. Akibat dari rasa kekecewaannya, Jairam menampar Saru dan memutuskan hubungan anak dengan Saru. Pada saat itu, Saru dianggap mati oleh ayahnya. Saru tidak menyangka ayahnya akan seketika itu. Ia sedih dan bingung. Tetapi pagi harinya ia tetap pergi ke perpustakaan untuk bekerja. Saru kebingungan dan terus menangis. Ia mencari rumah yang bisa disewa melalui iklan di sebuah koran, namun tak kunjung mendapatkannya. Inder mendatangi Saru dan ia berhasil mencarikan rumah untuk ditinggali Saru. Mereka pun berbelanja ke pasar untuk membeli beberapa barang yang dibutuhkan. Sejak saat itu, Inder selalu menguatkan Saru dan berusaha membuatnya bahagia. Beberapa hari setelahnya, Inder dan Saru pergi untuk menemui teknisi komputer. Saat di jalan, ada seorang pria berjas yang dompetnya jatuh lalu diambil oleh seorang pengemis jalanan. Saru melihatnya. Saru langsung meminta pengemis itu untuk mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Tetapi setelah Inder melihat isi dompet tersebut, ia menolak untuk mengembalikannya. Saru bersikeras menemui pria berjas tadi untuk mengembalikan dompetnya yang jatuh. Dan pada saat itu juga Inder pergi dan mendorong Saru sampai terjatuh. Inder pun pulang ke rumahnya dan minum untuk menenangkan diri. Lalu ia teringat Saru. Saat Inder ke rumahnya, ternyata pintunya masih terkunci. Inder pergi mencari Saru hingga tengah malam. Dan ternyata Saru sedang duduk kedinginan di sebuah halte dan enggan untuk pulang. Karena ia merasa tidak punya harga diri jika kembali ke rumah yang dicarikan oleh Inder. Akhirnya mereka berdua berbaikan dan ketika Inder hendak menjelaskan siapa pria itu, Saru sudah tahu bahwa pria itu adalah ayah Inder yang selama ini sangat dibencinya. Inder kemudian membawa Saru pergi ke Dharavi untuk menemui seseorang yang merupakan penyelundup peralatan desainer terbesar di Mumbai dan sekaligus seniman yang sangat luar biasa yang bernama Mustaqim Bhai. Awalnya Saru menolak, tapi Inder berhasil membujuk Saru. Lewat tangan Bhai, tampilan Saru berubah menjadi sangat cantik dan anggun, sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah tampilannya berubah, Saru mencoba menemui ayahnya dan berharap ia akan merasa senang melihat anaknya yang sudah cantik. Tetapi sesampainya di sana, ia terkejut karena justru di rumahnya sedang diadakan upacara kematian Saru. Saru sangat sedih dan tidak bisa menahan air matanya.
tetapi Inder selalu ada untuknya dan selalu menguatkannya. Saru akhirnya berusaha keras agar ayahnya dapat menerimanya kembali. Inder mencarikannya beberapa pria yang sesuai dengan kriteria ayahnya untuk dijodohkan dengan Saru. Namun, tiba-tiba Saru diajak menikah oleh Abimanyu, pria yang selama ini disukai oleh Saru. Inder cemburu karena dia diam-diam sangat mencintai Saru, tetapi ia tetap berusaha untuk terlihat baik-baik saja dan membantu Saru mempersiapkan pernikahannya dengan Abimanyu. Saru memberikan undangan pertamanya kepada Inder dan berharap Inder bisa menjadi pendamping di hari pernikahannya. Inder tidak sengaja bertemu dengan Jairam. Ia berusaha memberikan undangan pernikahan Saru kepada Jairam, tetapi Jairam membuangnya dan tidak peduli dengan apa yang Inder bilang kepadanya. Saat di hari pernikahannya, Saru datang ke aula bersama Inder, tetapi ternyata Abimanyu tidak hadir. Inder mencoba menghubungi Abimanyu lewat telepon, tetapi tidak terhubung. Akhirnya Saru dan Inder memutuskan untuk pergi ke kediaman Abimanyu dan meminta kejelasan atas hubungan mereka berdua. Sesampainya di sana, ternyata orang tua Abimanyu tidak merestui pernikahan Saru dan Abimanyu karena Saru sudah dianggap mati oleh keluarganya. Padahal sebelumnya Abimanyu berkata bahwa restu dari orang tua hanyalah formalitas. Saru sangat kecewa. Ia terus menangis dan kesal. Ia melepaskan aksesoris yang ada di tubuhnya. Tetapi Inder terus berusaha menenangkannya. Lalu Saru bersikeras pergi ke hotel yang sudah disewa oleh Abimanyu untuk berbulan madu. Inder tidak sanggup meninggalkan Saru sendirian. Saru terus menangis tiada henti, dan Saru merasa setelah ia berubah cantik, tetap tidak ada yang mau menikahinya. Saru terus memeluk Inder, sampai akhirnya mereka berdua melakukan sebuah kehilafan. Saru melakukannya sebagai bentuk pelampiasannya kepada Abimanyu. Keesokan harinya, Inder terbangun dan melihat dari jendela Saru sedang bersama Abimanyu. Inder merasa kesal dan cemburu. Ia pun meninggalkan hotel. Ia kembali ke apartemennya. Beberapa hari kemudian, ibu Saru datang menitipkan undangan pernikahan Kaveri untuk Saru. Inder menolaknya karena ia sudah tidak bersama Saru. Tetapi akhirnya Inder menerima undangan tersebut dan akan menyerahkannya kepada Saru. Inder mencoba mencari Saru di tempat kerjanya, tetapi ternyata Saru sudah berhenti bekerja. Akhirnya Inder mencoba menemui Abimanyu untuk menitipkan undangan tersebut kepada Saru. Dan ternyata Abimanyu pun tidak tahu keberadaan Saru setelah kejadian di hotel saat itu, karena mereka berdua sudah berpisah dan memilih jalan masing-masing. Inder terus mencari Saru, sampai pada akhirnya dia menemukan Saru sedang berada jauh dari perkotaan. Ternyata Saru sedang mengembara di hutan belantara untuk menenangkan diri. Inder menyesali perbuatan pada malam itu di hotel, tetapi Saru mengabaikannya. Mereka bertengkar dan berpisah, tapi beberapa saat setelahnya, Saru pingsan dan mengeluarkan darah dalam pelukan Inder. Lalu mereka menuju rumah sakit. Inder terkejut saat mengetahui bahwa Saru menderita tumor di otaknya. Dokter berkata bahwa ia sudah memberitahu Abimanyu terkait penyakit Saru. Inder langsung menemui Abimanyu dan mereka bertengkar. Inder memukulnya sebagai bentuk kemarahannya kepada Abimanyu yang menutupi penyakit Saru darinya. Tetapi Abimanyu membela diri karena itulah permintaan Saru yang terakhir, agar tidak memberitahu apapun kepada Inder. Di hari pernikahan Kaveri, Inder memasang kamera CCTV di berbagai sudut secara sembunyi-sembunyi agar Saru dapat menyaksikan pernikahan adiknya meski hanya dengan layar TV. Tetapi Saru sangat merasa senang dan terharu melihat adiknya menikah. Pada saat itu pula Inder melamar Saru agar mau menikah dengannya. Tetapi Saru menolaknya karena menganggap bahwa Inder menikahinya atas dasar kasihan. Saru kembali pingsan dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Lalu ia dibawa ke rumah sakit. Inder akhirnya mendatangi rumah Jairam dalam keadaan mabuk. Ia melepaskan hiasan bunga pada foto Saru yang membuat Jairam sangat marah sampai menamparnya. Sepulang dari rumah Jairam, Inder tertidur di atap gedung apartemen. Pada pagi hari, ia didatangi polisi yang mendapati laporan dari Jairam dan warga lainnya tentang keonarannya. Inder lalu dibawa ke kantor polisi.
tetapi ia meninggalkan telepon genggamnya. Pada saat bersamaan, Saru diizinkan pulang oleh dokter, tetapi Inder tidak datang untuk menjemputnya. Ketika berada di kantor polisi, Inder hendak meminjam telepon untuk menghubungi Saru, tetapi polisi menolak dan tidak memberinya telepon sampai akhirnya Inder mencoba kabur dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Inder dan beberapa polisi. Usahanya pun gagal. Inder tetap tertangkap. Akhirnya Inder meminta satu permintaan untuk dibawa ke sebuah perpustakaan tempat Saru bekerja dulu. Akhirnya inspektur polisi memberikan Inder waktu 10 menit untuk ke perpustakaan. Inder terus mencari Saru dan akhirnya menemukannya saat Saru sedang membaca pesan-pesan yang diselipkan di buku yang pernah dipinjam oleh Inder. Saat itu Saru sudah mengetahui bahwa ia adalah pilihan terbaik Inder. Saru meminta Inder untuk menikahinya, tetapi polisi datang dan memberitahu bahwa waktu 10 menit itu sudah habis. Inspektur polisi segera meminta Inder untuk ke kantor polisi. Tetapi melihat kisah cinta mereka berdua, akhirnya inspektur tersebut melepaskan borgol yang ada di tangan Inder dan menjadikan borgol tersebut sebagai hadiah pernikahan. Inder kembali mendatangi Jairam untuk meminta restu. Dia kembali melihat kalungan bunga pada foto Saru dan membuatnya marah. Inder menodongkan pistol ke arah Jairam sebagai bentuk ancaman dan luapan atas kesalahannya. Inder berkata bahwa ia rela mati untuk Saru. Ibu Saru berjanji tidak akan ada lagi yang memasang kalungan bunga pada foto Saru. Inder pun pergi. Keesokan harinya, Inder dan Saru melaksanakan pernikahan yang dihadiri oleh inspektur polisi sebagai saksi. Saat mengucapkan janji suci, tiba-tiba Inder meminta Saru untuk berbicara sebentar di luar. Inder tidak mau ada janji suci, karena isi dari janji suci tersebut menyimpang dari perilaku Inder, yaitu membenci ayahnya. Inder tidak mau mengucapkannya karena itu merupakan sebuah kebohongan dan Inder tidak bisa membohongi Saru. Inder meminta agar langsung bertukar bunga saja. Saat mereka hendak bertukar bunga, Jairam dan istrinya tiba-tiba datang. Saru dan Inder terkejut. Saru memeluk Jairam dan memohon agar mengizinkannya menikah dengan Inder. Jairam menjelaskan tentang kedatangan Inder malam sebelumnya dan ternyata Jairam menyetujui pernikahan mereka berdua. Ia berkata bahwa tidak ada lelaki yang baik untuk Saru selain Inder. Jairam memberikan abu suci pada Saru supaya terlihat seperti pengantin. Jairam memerintahkan agar Saru mengalungkan bunganya pada Inder. Saru dan ibunya berpelukan karena rasa bahagia. Saat itu Saru sudah merasa lemas dan pandangannya sedikit buram. Pada saat tanda tangan di buku KUA, Saru jatuh pingsan dengan tetesan darah di hidungnya. Lalu Saru akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, Jairam menangis dan meminta maaf pada Saru. Ia mengira bahwa Saru telah membencinya, tapi Saru menjawab bahwa ia sangat merindukannya. Pada saat dokter datang dan memberi selamat, Jairam bertanya kapan Saru bisa pulang dan bisa melaksanakan resepsi pernikahan, tetapi dokter tidak menjawabnya. Saru bertanya kepada dokter berapa lama waktu yang ia miliki. Saru menginginkan agar setidaknya sampai henna di tangannya memudar. Pada saat itu pula ayahnya sangat merasa menyesal atas apa yang ia lakukan selama ini kepada Saru. Ia sangat merasa terpukul. Inspektur polisi datang menemui Inder dan menenangkannya. Ia memberikan dompet dan buku Saru yang tertinggal di KUA. Dalam buku tersebut ditemukan isyarat dan penanda. Inder menemukan jawaban dari teka-teki tersebut. Saru ingin dimakamkan di bawah pohon yang ada di foto Inder dan ayahnya. Inder akhirnya pergi ke rumah ayahnya untuk meminta tanah selebar 2 meter di bawah pohon tersebut. Ayah Inder mengira bahwa Inder sudah membunuh orang, tetapi ia hanya diam dan pergi meninggalkan ayahnya untuk kembali ke rumah sakit dan menemui Saru. Saat Inder sedang bersama Saru, Inder menceritakan alasan mengapa ia membenci ayahnya dan alasan mengapa ia dipenjara. Pada saat Inder berumur 13 tahun, ia diasuh oleh seorang bibi yang bernama Miss Lily yang sudah dianggap seperti ibunya. Pada suatu ketika, paman Inder tiba-tiba menerobos masuk ke kamar Miss Lily. Untuk melindungi diri, Miss Lily terpaksa membunuh paman Inder. Tetapi Inder tahu bahwa ayahnya tidak akan mempercayai hal itu, dan akhirnya Inder mengaku bahwa ia yang membunuh pamannya. Ayahnya yang merupakan seorang pengacara kasus kriminal yang terkenal, tidak mau membela Inder dan meninggalkannya. Itulah mengapa Inder sangat membenci ayahnya. Namun Saru tetap menguatkan Inder dan meyakinkannya untuk tetap memaafkan ayahnya.
dan Inder berjanji pada Saru ia akan memaafkan ayahnya. Di saat-saat terakhir, Saru meminta Inder agar mendekapnya dan menyuruh Inder untuk mengucapkan selamat tinggal. Inder memeluk Saru dengan sangat erat. Saru pun pergi untuk selamanya dalam pelukan Inder. Inder menangis dan sangat merasa kehilangan telah ditinggal pergi oleh orang yang sangat dicintainya. Ayah Inder datang ke rumah sakit dan mengetahui Inder sudah menikah. Ayah Inder bersikeras akan menyelamatkan menantunya karena ia pernah tidak menyelamatkan Inder dan ia merasa itu adalah kesalahan terbesarnya. Namun sudah terlambat, Saru sudah tiada. Ayah Inder merasa sangat terpukul dan menangis. Inder mencoba menenangkannya. Tak disangka, Inder akhirnya memanggilnya dengan sebutan Papa. Setelah sekian lama ia membencinya dan melupakannya. Akhirnya ayah Inder meminta maaf kepada Inder dan seperti janji yang sudah ia katakan kepada Saru, akhirnya Inder memaafkan ayahnya dan mereka berpelukan. Dan film pun selesai.